Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Shani Saputra di Shani Saputra Channel. Oke, di bagian kali ini saya akan kembali memberikan informasi seputar dunia CPNS ataupun P3K. Nah, baru-baru ini kita mendengar bahwa akan diadakannya seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2021. Nah, seperti apa informasi ataupun isi dari video ini? Sebelum saya mulai, silahkan Bapak Ibu klik tombol subscribe, like, dan komen, serta bunyikan loncengnya agar misalnya saya memberikan atau membuat video-video baru, Bapak Ibu mendapatkan langsung notifikasinya. Oke, langsung saja sesuai dengan info yang sebelumnya dari bulan Maret, di mana akan diadakan seleksi penerimaan CPNS ataupun P3K di tahun 2021. Di sini sudah ada info terbaru di bulan Mei sesuai dengan file PDF yang diberikan, yaitu dari hasil rapat virtual persiapan pengadaan CASN tahun 2021 di pemerintah daerah. Karena sebenarnya kebutuhan di daerah itu sebenarnya lebih banyak ASN-nya. Nah, P3K dengan CPNS itu sendiri adalah tergabung dan merupakan ASN atau aparatur sipil negara. Jadi di sini sebelum kita masuk ke informasi kapan diadakannya, kita lihat dulu mekanisme pengadaan ASN. Nah, di sini mekanismenya adalah usulan kebutuhan instansi pemerintah. Ini maksudnya misalnya instansi mengusulkan kebutuhan berapa kira-kira, kemudian di bidang apa saja yang kira-kira dibutuhkan dan berapa orang yang dibutuhkan untuk bekerja di instansi mereka apabila memang mereka kekurangan terhadap ASN yang akan bekerja di instansi mereka. Setelah mereka mengusulkan, maka akan diterima oleh Menteri Pan-RB ataupun BKN dan akan ditetapkan oleh Menteri Pan-RB Keuangan dan Kepala BKN itu sendiri. Kemudian akan diadakan pengumumannya. Kemudian setelah diadakan pengumuman ini, maksudnya adalah pengumuman kapan diadakannya seleksi CPNS ataupun P3K. Jadi ini maksudnya mekanisme ini ya Bapak Ibu atau teman-teman sekalian adalah maksudnya alur pengadaan seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2021. Jadi seperti inilah alurnya yang waktu itu dimulai dari bulan Maret, kemudian hingga sampai bulan ini, bulan Mei, sudah ada pengumuman kapan diadakannya seleksi CPNS ataupun P3K di tahun 2021. Nah, pengumumannya itu seperti itu tadi, kapan diadakannya pendaftaran melalui situs SSCN atau SSCASN. Kemudian setelah itu diadakanlah yang namanya seleksi administrasi. Setelah itu diadakan seleksi SKD atau SKB bagi yang CPNS. Kemudian penetapan hasil akhir, kalau ini adalah maksudnya gabungan dari nilai SKD dan juga SKB, ditetapkan hasil akhir. Setelah itu nanti penetapan NIP atau nomor induk pegawai. Kemudian pengangkatan, yaitu biasanya seperti saya, setelah NIP-nya keluar, itu nanti akan ada info dari instansinya sendiri di daerahnya mengabarkan kapan penerimaan SK CPNS atau SK P3K itu sendiri. Oke, langsung saja kita seperti bagian yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi calon pendaftar ASN, khususnya CPNS dan P3K. Ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu. Jadi segera persiapkan semaksimal mungkin. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Oke, ini dia. Langsung saja, di sini adalah yang sudah ditetapkan jadwal seleksi CPNS dan P3K tahun 2021. Yaitu yang pertama, pengumuman seleksi. Nah, pengumuman seleksi ini adalah pengumuman nanti di mana memang benar-benar dibukalah secara sah pendaftaran atau seleksi penerimaan CPNS ataupun P3K serentak di seluruh Indonesia. Itu jadwalnya sekitar 30 Mei sampai dengan 13 Juni 2021.
Jadi teman-teman sekalian, mumpung ini di bulan Mei atau bulan 5, segera persiapkan apa-apa saja yang perlu dipersiapkan semaksimal mungkin agar nantinya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian pendaftaran seleksi. Nah, pendaftaran seleksi ini maksudnya adalah teman-teman sudah mengetahui formasi apa aja yang teman-teman ingin lamar, baik itu CPNS ataupun P3K. Biasanya pendaftaran seleksi ini melalui situs www.sscasn.com. Nanti akan saya bagikan linknya di deskripsi box, silakan teman-teman baca. Kemudian untuk pendaftaran seleksi ini atau poin 2 itu jadwalnya sekitar tanggal 31 Mei sampai dengan 21 Juni 2021. Kemudian biasanya pendaftaran seleksi ini adalah biasanya berkas ya, misalnya dokumen kita seperti ijazah, kemudian KTP ataupun swafoto, itu nanti akan diupload di situs SSCASN saat melamar. Jadi itu masih sistemnya itu masih seleksi administrasi secara online. Jadi nanti kalau berkas teman-teman lolos, nah nanti akan diumumkan hasilnya, dan kira-kira yang nggak lolos juga akan diumumkan hasilnya. Dan di biasanya ya seperti saya dulu, tipsnya itu adalah ketika teman-teman mengunggah dokumen untuk seleksi administrasi, itu usahakan misalnya ijazah itu yang di scan, usahakan jangan fotokopi. Usahakan seandainya pun tidak ada yang asli, usahakan dia yang berleges cap basah ataupun yang resminya seperti itu. Usahakan semua berkas yang di scan itu adalah berkas yang asli, karena biasanya ketika diumumkan seleksi administrasi, yang beberapa yang tidak lolos itu akan dikasih tahu sama pihak panitianya sendiri kenapa bisa tidak lulus. Karena ada yang biasanya yang tidak lulus itu karena gara-gara scanannya itu fotokopi atau scannya kabur gitu. Jadi usahakan teman-teman persiapkan dari sekarang semaksimal mungkin. Nah, poin 3 ini dilaksanakan tanggal 1 Juni sampai 30 Juni 2021. Berarti bulan depan ya teman-teman ya. Masa sangga. Masa sangga ini adalah mungkin teman-teman maksudnya adalah menunggu untuk ke poin 5, yaitu menunggu kapan diadakannya poin 5 ini atau pelaksanaan SKD CPNS, yaitu dari CET BKN. Jadi untuk CPNS itu sendiri diadakan Juli sampai dengan September 2021. Jadi di sini yang mengadakannya adalah BKN itu sendiri untuk seleksi CPNS-nya, untuk tesnya itu yang buat BKN. Nah, kemudian untuk seleksi kompetensinya P3K yang non guru, jadi P3K untuk di tahun ini tuh terbagi dua, ada non guru, ada guru. Jadi untuk yang poin 6 khusus seleksi kompetensi P3K non guru, itu juga yang buat tesnya itu adalah BKN menggunakan sistem chat. Diadakan Juli sampai seleksi kompetensi P3K untuk guru. Nah, ini tesnya yang buat adalah Kemendikbud itu sendiri, dan anggarannya juga berasal dari Kemendikbud itu sendiri menggunakan sistem CBT. Nah, tes ini juga akan dilaksanakan bagi guru itu sebanyak 3 kali kesempatan, sehingga di sini untuk tes pertama itu dilaksanakan Agustus 2021, tes kedua Oktober 2021, tes ketiga itu Desember 2021. Jadi maksimal untuk P3K guru dibuka dikasih kesempatan sebanyak 3 kali. Nah, ini memang benar-benar suatu upaya pemerintah untuk bagaimana cara membuat supaya guru ini tetap lebih maju, lebih bagus lagi ke depannya, karena memang formasi guru di tahun ini benar-benar cukup banyak. Tetapi di sini ingat, untuk guru sendiri hanya bisa mendaftar di P3K, bukan CPNS. Oke, kemudian pelaksanaan SKB CPNS yaitu sekitar bulan September sampai dengan Oktober 2021. Kemudian pengumuman akhir dan masa sangga. Nah, ini seperti ini juga ya, maksudnya pengumuman Panselnas atau gabungan integrasi berapa nilai akhir kita sehingga kita dinyatakan lulus. Kemudian setelah itu poin yang ke-10 berarti pengumuman. Jadi teman-teman di sini masa sangga itu adalah menunggu hasil akhir ketika total akhir nilai teman-teman sendiri. Jadi berkisar sekitar 1 bulan, yaitu di bulan November 2021. Kemudian poin 10 yaitu penetapan NIP CPNS atau nomor induk P3K. Jadi selang 1 bulan setelah menunggu, jika teman-teman lulus dan dinyatakan berhasil, maka 1 bulan berikutnya itu akan menerima NIP CPNS ataupun NIP P3K. Oke, mungkin
Sekian dulu info dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman atau bapak ibu yang ingin melamar, khususnya melamar sebagai P3K ataupun CPNS.